Aku cuma lihat bahan-bahan yang ada dan aku berusaha untuk arrange mereka semua. Waktu kalian memasak tinggal 30 menit. Yes, Chef. Oke. Ada Itu nasi. Itu nasi yang di steam. Lagi di steam, ayam lagi diungkep. Konsepnya nasi lemak. Oh, nasi lemak. Nasi lemak. Nasi, ayam, di oven ada hot oil buat hopefully bisa bikin sambal matang, tapi kayak nggak ada lemonnya gitu sore ini. Mungkin bisa bikin sambal tomat tadi, tomat. Gue udah coba. Arsyan langsung kasih tahu aku ini temanya itu nasi lemak, dan begitu dia bilang itu nasi lemak, aku oke, udah tahu dan jelas. Ini ada rawon, itu gue lagi masak nasi, itu bumbu merahnya udah jadi, tinggal dicampur aja. Itu ada keluak, itu gue lagi keluaknya belum dicampur. Itu gue lagi goreng kentang buat perkedel, terus gue ngerebus telur asin di bawah. Itu ada bihun jangan dipakai. Saya bilang ke Sharon, dia tinggal lanjutin bikin nasi, bikin rawon, sama bikin perkedel. Oke. Ternyata dapat Sharon. It's okay. I think she can do it. Konsepnya apa? Ini bikin pasta fettuccine pakai pesto. Tuh di situ ada pesto, ada Tinggal pesto tinggal dibuat. Oh, fettuccine udah jadi. Udah jadi. Itu udah bawang bombay, bawang putih tinggal saute. Di situ ada pestonya. Di situ ada apa sih namanya? Painat di atas. Dan di situ ada daun-daunan. Nggak, pestonya udah jadi belum sebenarnya? Pestonya udah jadi. Gue tinggal bikin pastanya. Di oven ada tomat, sama ada pumpkin itu. Yang harus gue bikin apa sekarang? Bang Indra bener-bener ngebingungin banget pas ngejelasin makanan. Aku nanya konsepnya kayak apa, tapi dia malah ngejelasin di sini ada ini, ada ini, ada ini. Kira aku cuma lihat bahan-bahan yang ada dan aku berusaha untuk arrange mereka semua. Jujur aku bingung, nggak pernah masak rawon. I never make rawon, Palito. Aku sih suka makan rawon, tapi kalau masaknya belum pernah. Lanjutin apa dulu nih? No, bagaimana ini? Gue bingung, Palito. Ternyata Sharon nggak pernah bikin rawon. Aduh, pressure test sudah. Aku lihat kluweknya belum dimasukin ke rawon, tapi ada cabai juga. Ray nggak jelasin. Telur asin itu. Ini buat apa sih sebenarnya sambal merahnya? Sharon kayak kelihatan kebingungan banget. Dia nggak ngerti mau buat apa. Semangat, Sharon! Yes, Palito. Aku selesain sesuai insting aku aja deh. Sharon masukin keluak ke bumbu merah. Mati udah. Mau jadi apa makanan ini? Gue nggak pernah masak rawon, Palito. Maaf ya. Progresnya udah 80%, jadi aku tinggal goreng telur, habis itu tinggal kasih bumbu di sambelnya, di ayamnya, sama nasinya. Aden, kamu masak apa? Nasi lemak, Chef. Nasi lemak? Ya, terus ini sambelnya mungkin kayak sambal mata gitu. Semacam sambal mata Sambal ya? mata, terus ada tomat, di sini nasinya, terus ini ayamnya sih tadi udah mateng. Oke, ada sayur? Sayurnya, nah itu dia, di sini nggak ada sayur. Nggak ada sayur, jadi nasi, ayam, sama sambal ya? Tomatnya diapain? Dimasukin ke sini, terus ada teri Oke, goreng. jadi semacam salsa ya? Iya, kayak salsa gitu. Oke, well, yang penting buat yang enak. Ya. Mungkin, yes, kamu memang harus merealisasikan konsep yang awal, tapi tetap use your common sense ya. Lakukan apa yang masuk akal. Oke, Chef. Thank you, Chef. Aku di atas sama Arsyan khawatir banget sama Alden. Dia bikin telur kurang bagus. Aku paling takut dapat Kang Indra atau Ray karena emang mereka kalau nyampein sesuatu suka panik dan kurang jelas, and that's why kayak tadi aku nanya konsepnya apa malah kemana-mana ngejelasinnya, maka aku sekarang sedikit rada bingung. Secara keseluruhan aku ngerti konsepnya itu pesto pasta, tapi ngelihat pumpkin ada di situ bingung ini arahnya mau dibawa kemana. Ini roasted pumpkin ini mau diapain konsepnya? Aku nggak ngerti banget kenapa ada roasted pumpkin. Marcel ngomel-ngomel gara-gara pumpkin. Sama, saya juga nggak ngerti. Saya bingungin banget sih asli, sumpah kesel banget. Macel, kamu kelihatan kebingungan, ngomel-ngomel terus lagi. Pumpkinnya jangan sampai di puree aja.
Masya, masak apa? Ini sebenarnya basically fettuccine pesto, chef. Terus nanti ada salmon, tapi masih aku bingung ini kenapa ada roasted pumpkin. Jadi aku belum tahu arahnya kemana. Well, sebenarnya terserah arahnya kemana. Yang penting kamu lakukan yang menurut kamu make sense dan enak. Karena at the end of the day, apa yang ada di piring itu yang dihitung ya. Iya, chef. Oke, thank you, chef. Oke. Aku bakal ngelakuin apa yang sekiranya aku masuk akal, karena kayaknya nggak semua ingredients yang ada di sini harus dipakai. So, I'm doing my best right now. Kalau aku di sana dan lihat ada pumpkin, aku sih nggak bakal olah pumpkinnya karena menurut aku tanpa pumpkin juga udah enak. Not everyone can do it right. Devi, Mei, Dara, kalian adalah kloter keempat. Gimana? Senang jadi kloter keempat? Agak ragu sebenarnya. I hope they are smart. Ada 3 kloter, 3 orang yang sudah susah payah prepare membuat konsep. Ujung-ujungnya apa yang ada di piring itu ada di tangan kalian bertiga. Ya, kalian pengen melanjutkan hidangannya siapa? Victor, Palito, Cheryl? I trust in Cheryl. Cheryl? Aku Victor deh. Victor? Palito berarti. Palito, oke, terbagi rata. Oke, kita mulai dari Dara. Silakan. Ini milihnya gimana? Random Pilih ya? aja. Ini random banget tapi. I hope they have a dish with a name. Kayak soto, itu pasti kalau kayak with puree, this puree. Yellow! Oh, tapi di sini kalian harus pintar ya, karena kalian oke, mungkin konsep yang buat di yang pertama, tapi kalian tetap harus use your common sense. Karena at the end of the day, apa yang ada di piring itu yang matter. Kalau mereka minta puree, jadinya bukan puree, tapi tetap bagus, we don't care. Intinya, just make sure apa yang ada di piring Make sense, enak. itu enak. That's it. That's all you have to do. So, silakan lepas apronnya. Gak tahu kenapa waktu dapat apron biru di kepala aku cuman palito. Oke, silakan ke galeri. Menit-menit terakhir, aku hampir lupa kentangnya untuk apa. Aku baru ingat kalau itu untuk perkedel. Aku cepet-cepet tumbuk deh pakai ulekan. Keren. Gila, Sharon keren banget. Perkedel 10 detik aja udah jadi. Marah sama lu nih. Dikasih rawon emosi dia. Aku udah selesaiin semuanya untuk rasa dan penyelesaian, jadi tinggal plating untuk di orang selanjutnya. Aku sama Victor ngeliat Alden naruh garamnya tuh banyak banget di karinya sampai di nasinya. Kita khawatir banget itu bakal keasinan. Kloter keempat, silakan masuk. Semoga aja orang terakhir Cimeme, dia pasti jago masakan Nusantara dan bisa nyelamatin dish kita. Asik, nice. Ini bareng-bareng chef. Ayo deh. Yang masuk Cimeme. Aduh, untung. Dia kan pinter masakan Nusantara. Oke, kalian punya 1 menit untuk berdiskusi. Jadi ini bikin nasi lemak Cimeme. Nasi lemak, ya semua udah jadi sih. Ya. Jadi ini kayak tinggal plating. Oh, tinggal plating. Aku udah tes. Kalau Cimeme mau tes lagi, coba benerin rasanya. Tinggal plating. Malaysia ya? Ya, nasi lemak Malaysia. Oke. Pas Alden deliver makanannya ke aku, ternyata masakannya semua udah masak. Aku tinggal tes rasa dan plating. Kita bikin rawon, terus perkedel, terus ada telur asin di itu. Tuh tinggal diplek. Iya, telur asin di dalam oven. Nasi udah selesai. Terus lanjutin perkedelnya, terus rawonnya lu lecek lagi ya. Oke, kalau rawon mah aku bisa banget masaknya. Jadi seharusnya ini no problem. Aku yakin banget Devi bisa selesain dish rawon ini dengan baik. Dara. Mudah-mudahan dia bisa. Fettuccine pesto, Iya, tau pesto kan? tahu. Semuanya udah jadi. Pertanyaan pertama aku ke Teh Dara tahu pasta pesto gak? Dan dia bilang tahu. Makanya aku yakin dia bisa ngelanjutin sih. Itu udah ada pastanya, udah ada pestonya, tinggal dimasak bareng aja, jangan sampai overcook. Pestonya dimasak, pastanya juga. Terus abis itu ada cherry tomato untuk garnish, ada parmesan crust untuk garnish, dan itu udah ada salmon, udah matang. Semuanya udah matang? Semuanya udah matang.
Penjelasan aku cukup padat dan jelas. Aku jelasin arahnya mau kemana dan udah ada apa aja di situ. Tinggal dicampur dan that's all. Untuk kloter ketiga, silahkan naik ke lounge. Kloter keempat, silahkan masak. Kalau ada yang salah, benerin. Sebenarnya Maca ngasih tahu aku tuh kurang jelas ya. Dia bilang ini tinggal dimatengin. Lah, dimatengin tuh gimana? Dimasak kah? Direbus kah? Atau diapain? Aku bener-bener nggak tahu. Dara, kok bingung? Aduh, itu udah ada semua mise en place-nya, tinggal finishing aja. Ayo dong. Semangat ya Dara. Fokus. Fokus, ting. Lu lihat aja ada apa, lu terserah lu. Ya aku emang nggak bisa, aku nggak tahu sama masakan ini. Kenapa mesti masak pasta pesto? Sedangkan di Indonesia tuh pesto itu sangat tidak lazim. Dara, Ya, Chef. pesto pasta. Udah pernah makan sebelumnya? Belum. Belum, tapi udah dicicip? Udah. Enak? Udah oke. Seasoningnya udah pas? Udah pas. Oke, well ini sebenarnya kamu termasuk dapat yang mudah ya. Pasta udah jadi, pesto udah jadi, udah ada salmon, udah ada tomat, udah ada pine nut, udah ada crispy parmesan, udah ada pumpkin. Kamu di sini cuma tinggal assemble. Iya, Chef. Kamu pakai your common sense. Iya. Buatlah hidangan yang baik, oke? Iya, Chef. Jujur aja aku tuh nggak tahu rasanya pasta pesto tuh seperti apa. Aku ya udah lakuin aja apa yang aku bisa dan aku tahu. Ternyata kari ayamnya asin. Aduh, aku langsung buru-buru nambahin santan, terus nambahin gula juga untuk memperbaiki rasa kari ayamnya. Cime ngerasain karinya dan kayaknya dia ngerasa keasinan juga. Tapi dia tambahin santan, jadi harusnya sih enak karinya. Daun pandan bukan kentang. Mana kecambahnya, guys? Katanya rawon, tapi kecambahnya nggak ada rasa terasi, nggak ada rasa air asamnya. Gila, aku panik banget. Ternyata ini rawon yang nggak lengkap. Nggak ada kecambah, jangan masak rawon. Devi marah-marah mulu, aku aja nggak marah-marah. Mendingan kamu lihat apa yang bisa kamu tambahin supaya di-adjust rasanya. Ini sambelnya ya. Mari kita cicipi. Rasanya tidak enak. Sambelnya kayak sambal minyakan gitu, padahal rawon kan harusnya sambal mentah. Mari kita ubah. Kalau nggak sempat ya sudah. Udah nggak ada waktu. Ngeliat Devi buat sambal itu tepat banget, karena sambal yang sebelumnya itu dicampur keluak sama Sharon. Kontestan yang memasak pada kloter terakhir harus dapat menyempurnakan hidangan yang sudah dibuat pada kloter sebelumnya. Oke guys, waktu kan tinggal 5 menit. Ya, Chef. Ya, Bebe. Waktunya buat plating, aku mencoba tenang dan pas aku keluarin telurnya, ternyata itu telur bebek bukan telur asin. Jadi, apa sih? Telur bebek ya? Murah. Ya udah nggak apa-apa, gue rebus dong berarti. Tanya terus, jawab terus. Kalian mau didiskualifikasi? Aku salah ambil telur. Yang aku pingin tuh ambil telur asin. Ini aku ambil telur bebek. Aku baru pertama kali speechless sama masakan aku sendiri. Kalau tadi sebelum tim challenge boleh angkat tangan, aku bakal bilang, Chef, aku nggak ikutan aja. Oke, challenge estafet tim. Waktunya tinggal 30 detik. Ya, Chef. Ya, Chef. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop.